Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Kali ini kita akan membahas tentang selisih pecahan. Kalau sebelumnya kita ke penjumlahan pecahan, sekarang adalah ke pengurangan pecahan. Cara untuk pengurangan pecahan itu sebenarnya sama dengan penjumlahan pecahan. Jadi syaratnya adalah penyebutnya harus sama dulu, baru bisa diolah atau dihitung. Nah, untuk itu kita langsung saja ya ke contoh pertama. 5/7 dikurangi 2/7. Nah, di sini penyebutnya adalah sama, yaitu sama-sama 7. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita langsung mengurangi pembilangnya. 5 dikurangi 2 berapa? 5 dikurangi 2 sama dengan 3/7. Jadi penyebutnya tidak berubah. Ingat, penyebutnya tidak berubah jika penyebutnya sudah sama. Nah, untuk yang kedua, kita coba contoh jika penyebutnya berbeda. 5/7 kita kurangi dengan 1/2. Nah, di sini penyebutnya berbeda. Maka caranya sama dengan penjumlahan kemarin, kita pakai perkalian silang. Jadi di sini 5 kita kalikan dengan 2. Berapa 5 kali 2? 5 kali 2 sama dengan 10. Dikurangi 1 dikali dengan 7. Berapa 1 dengan kali 7? Sama dengan 7. Dikali penyebut dengan penyebut, 7 kali 2 berapa? 7 kali 2 sama dengan 14. Langsung kita hitung yang atas. 10 kurangi 7 sama dengan 3/14. Jadi caranya sama dengan penjumlahan pecahan kemarin. Nah, itu untuk pengurangan dengan penyebut yang berbeda. Untuk lebih jelasnya lagi, kita bahas contoh ketiga. 8/3 dikurangi dengan 3/2. Maka sama dengan yaitu kita kali silang di sini. 8 kita kalikan dengan 2. Jadi 8 kali 2 berapa? 8 kali 2 sama dengan 16. Kemudian berikutnya 3 kalikan dengan 3. Berapa 3 kali 3? 3 kali 3 sama dengan 9. Penyebut dan penyebut dikali 3 kali 2 sama dengan berapa? 3 kali 2 sama dengan 6. Maka langsung kita kurangi. 16 kurangi 9 sama dengan 7/6. Jadi hasilnya adalah 7/6. Itu adalah cara pengurangan pecahan. Jadi intinya pengurangan pecahan itu caranya sama dengan penjumlahan pecahan seperti kemarin. Jadi syaratnya penyebutnya harus sama. Nah, setelah tadi kita belajar tentang pengurangan pecahan, maka sekarang kita bahas untuk perkalian pecahan. Kalau pada penjumlahan dan pengurangan pecahan, syaratnya adalah penyebut harus disamakan dulu, baru bisa kita operasikan. Bisa dijumlah atau dikurangi tergantung soalnya. Nah, kalau dalam perkalian pecahan itu kita tanpa merubah penyebutnya. Contoh ya, contoh pertama kita bahas dulu. 2/3 kita kalikan dengan 4/5. Maka hasilnya kita tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, tanpa kita samakan penyebutnya. Di sini 2 dikali 4, langsung kita kali. 2 kali 4 berapa? 2 kali 4 sama dengan berapa? 2 kali 4 sama dengan 8. Dan yang bawah 3 kita kali 5, hasilnya 15. Maka seperti itu cara pengalihan pecahan. Nah, untuk yang kedua, kita bahas contoh yang kedua biar lebih paham lagi. 2/3 kita kalikan dengan 5/4. Maka sama
pembilang dengan pembilang kita kali, penyebut dengan penyebut kita kali. 2 dikali 5 sama dengan 10, 3 kali 4 sama dengan 12. Maka hasilnya 10 per 12. 10 per 12 ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Kita perkecil ya, sama-sama dibagi 2, 10 bagi 2 sama dengan 5, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Maka hasilnya 5 per 6. Itu adalah hasil paling sederhana. Nah, cara ini kita bisa pakai cara yang lain yang akan menghasilkan yang sama. Kita tulis soalnya tetap ya, 2 per 3 dikali 5 per 4. Maka caranya kita bisa langsung coret-coret atau pakai perbandingan, pembagian atas sama yang bawah itu bisa. Nah, di sini kebetulan ada angka 2 sama angka 4. Nah, angka 2 dan angka 4 di situ, nah itu ada angka 2 dan angka 4 itu bisa sama-sama kita bagi dengan bilangan yang sama. Nah, 2 bagi 2 berapa? Hasilnya 1. 4 bagi 2 hasilnya berapa? Hasilnya 2. Maka langsung saja yang atas 1 dikali 5 sama dengan 5, 3 kali 2 hasilnya 6. Maka menghasilkan 5 per 6. Sama dengan cara yang satu tadi. Jadi kalau ada soal tergantung ya, kita lebih paham yang mana. Paham cara yang kedua pakai kedua, yang pertama pakai pertama. Contoh yang berikutnya, 10 per 20 kita kalikan dengan 5 per 10. Maka caranya, kalau cara pertama kita kali pembilang dengan pembilang, 10 dikali 5, penyebut dengan penyebut 20 kali 10. 10 kali 5 berapa? 50. 20 kali 10 berapa? Hasilnya 200. Kita perkecil ya, sama-sama kita bagi 50. 50 kita bagi dengan 50 hasilnya berapa? 50 dibagi 50. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1. 200 dibagi 50 hasilnya 4. Sehingga pecahan tersebut menghasilkan 1 per 4 kalau cara pertama. Kita coba pakai cara kedua dengan cara pembagian atas sama bawah. 10 per 20 dikali 5 per 10. Di situ ada bilangan yang sama atas dan bawah, yaitu bilangan 10. Maka kita bisa langsung mencoret bilangan tersebut. Jadi 10 yang atas kita coret dengan 10 yang bawah atau kita bagi, sehingga menghasilkan 5 per 20. Yang kita tulis di situ 5 per 20. Masih bisa kita perkecil, sama-sama dibagi 5. Nah, 5 dibagi 5 berapa? 5 bagi 5 hasilnya 1. 20 bagi 5 berapa? Hasilnya 4. Jadi hasilnya 1 per 4. Cara 1 menghasilkan bilangan yang sama dengan cara 2. Itu adalah cara perkalian pecahan. Jadi ingat, perkalian pecahan itu tidak harus menyamakan penyebut. Kalian bisa menggunakan cara 1 atau menggunakan cara 2. Sama-sama menghasilkan bilangan yang sama. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita belajar yang pertama tentang pengurangan pecahan, yang kedua tentang perkalian pecahan. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan sebelum nanti kita akan ke latihan soal. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.